Salah satu dari olok-olokan ya atau narasi-narasi tidak jelas yang disampaikan oleh orang-orang yang anti Habib yang membatal-batalkan nasab Ba'alawi, entah dari youtubernya atau juga komentatornya adalah ya masalah ini. Fakih Mokodam kok bisa satu malam Mi'raj 70 kali. Sementara Nabi Muhammad SAW saja yang sudah Nabi gitu. Satu malam Mi'rajnya hanya satu kali. Itu pun seumur hidup ya hanya sekali itu saja. Sementara Fakih Mokodam ini bisa tiap malam 70 kali. Ini kok ngalah-ngalahin Nabi. Kok lebih hebat dari Nabi. Kan begitu ya. Saya akan bacakan bagaimana kronologisnya dan bagaimana cara menjawabnya. Saya kira narasi-narasi mentah seperti ini memang akan gampang dicerna, ditelan mentah-mentah oleh orang-orang yang anti Ba'alawi. Sekarang perhatikan ya, Riwayatul Khotibi fil Jauhari Asy-Syafaf. Ini ada satu riwayat yang ditulis oleh Al-Khatib dalam kitabnya Al-Jauharus Syafaf. Wa min jumlati ma kataba ilaihi syaikhu suyukhina Muhammad ibn Ali bin Abi Alawi ya. Dan sebagian dari yang telah ditulis dan dikirimkan, nah ini kan surat-suratan ya. Siapa yang menulis? Syaikhu suyukhina, guru dari guru-guru kami, yaitu Muhammad bin Ali bin Abi Alawi. Itulah yang disebut dengan Faqih Al-Muqaddam. Nah, ini nulis kepada siapa? Nulis kepada Sa'duddin Ad-Dhafari. Begitu kronologis ceritanya ya. Apa yang ditulis? Annahu bahwasanya Orijabi ya. Jadi ini pengakuan dari Faqih Muqaddam yang direportase oleh Al-Khatib dalam kitabnya. Bahwasanya Faqih Al-Muqaddam itu pernah menulis kepada Sa'duddin Ad-Dhafari mengaku bahwa beliau itu dimi'rajkan ya atau dinaikkan orijabi ya ila sidratil muntaha ke sidratul muntaha sab'a marratin fi lailatin wahidatin sebanyak 7 kali di dalam satu malam. Wa fi riwayatin dan di dalam riwayat yang lain sab'an wa ishrina ya 27 kali ya. Wa fi riwayatin dan di riwayat yang lain sab'ina marrotan 70 kali. Jadi dari sini saja kan cuman dibaca yang terakhir 70 kali. Padahal ada yang bilang 7, ada yang bilang 27. Artinya kan simpang siur cerita ini. Ya. Kenapa? Karena ini reportase orang lain. Dan yang menceritakan juga bukan Ba'alawi itu. Yang menceritakan Ad-Dhafari ya. Ketika pun Habib-Habib menceritakan kan ngambil dari ceritanya ini. Bukan Ad-Dhafari ya. Al-Khatib maksudnya ya. Nah, sampai di situ. Jadi kronologisnya adalah ada orang bernama Khatib ini mengarang kitab Jauharus Syafaf. Dimana kalau kata Ki Haji Madudin itu kan kitab-kitab dongeng. Artinya kan ditolak. Kalau ditolak kenapa dianggap kebenaran untuk mengolok-olok? Ya. Kamu percaya apa tidak sih? Kalau sudah nganggap kitab itu mitos, ngapain bagian ini dianggap benar? Bahwasanya isi kitab itu benar gitu. Tapi kalau misalnya Anda anggap ini benar, tulisan ini benar adanya, berarti Anda juga harus mengakui isi kitab ini yang lain. Yaitu yang jelas mengatakan bahwasanya Faqih Muqaddam itu ya dzurriyyah Rasulullah. Karena di situ disebut nasabnya. Ini kan seenaknya, giliran nolak nasabnya kamu pakai, kamu tidak pakai kitab ini. Tapi giliran mau ngolok-ngolok, kamu pakai isi kitab ini. Itu cara menjawab yang paling sederhana. Belum terlalu ilmiah. Sekarang akan saya sajikan bagaimana cara memahami ini secara ilmiah. Perhatikan kata kuncinya. Di sini hanya ada pernyataan aku mi'raj ke langit atau ke Sidratul Muntaha satu malam 70 kali atau 27 kali atau 7 kali. Lalu ini dianggap lebih hebat dari Rasulullah. Rasulullah hanya sekali. Kenapa bisa ada pemikiran seperti itu? Yang pertama mungkin tidak faham perbedaan antara mi'rajnya Rasul dengan mi'rajnya wali. Padahal kalau kita baca kitab-kitab tasawuf itu,
ada 4 mi'raj. Yang populer ada 3. Ada mi'rajnya malaikat, ada mi'rajnya para nabi, ada mi'rajnya para wali. Itu punya spesifikasi masing-masing. Untuk lebih jelasnya kita bacakan langsung keterangan Imam Ibnu Arabi dalam kitabnya Al-Futuhat Al-Makkiyah. Bak perhatikan, faqad alimtah mimma abantuhu ya. Laka, dan kamu sudah tahu dari apa yang saya jelaskan kepadamu ma'arijar rusuli, tentang mi'rajnya para rasul, min ma'arijil malaikati, dari mi'rajnya para malaikat. Artinya ini kan menjelaskan di atas itu tentang mi'rajnya nabi itu bagaimana, mi'rajnya malaikat itu bagaimana. Maka setelah itu kamu sudah paham toh ada perbedaan-perbedaan antara mi'rajnya nabi dan mi'rajnya malaikat, begitu ya. Sholawatullah alal jami', semoga Allah memberikan tambahan rahmat kepada semuanya. Falihadzal mi'raji khitabun, maka untuk mi'rajnya nabi khitabun, ada khitabnya, khosun yang spesifik, tu'tihi khosyatu hadzal mi'raji la yakunu illa lirrusuli, di mana spesifikasi dari mi'raj ini menjadikan mi'raj itu memang khusus untuk nabi. Artinya kalau mi'rajnya nabi itu spesial gitu loh. Kemudian falau urija alaihil waliyum, maka seandainya ada seorang wali yang dimi'rajkan ya, dengan mi'rajnya nabi, maksudnya dengan mi'raj yang sama yang spesial itu, la a'tahu hadzal mi'raju bi khosyatihi ma indahu, maka spesialnya mi'rajnya wali itu akan menjadikan si wali itu sama dengan rasul. Artinya dia akan sama dengan efek mi'rajnya itu akan sama dengan rasul ya. Kenapa? Karena wa khosyatuhu ma tanfaridu bihi ar-risalatu. Karena spesifikasinya mi'raj nabi itu adalah sesuatu yang memang khusus untuk kenabian atau kerasulan. Jadi kalau ada wali yang bisa mi'raj seperti nabi, maka berarti spesifikasi kepada nabi itu berlaku kepada dia. Kalau spesifikasi itu hanya untuk nabi tapi berlaku kepada dia, berarti mau tidak mau dia juga menjadi nabi. Begitu ya. Fakanal waliyu, maka adalah wali itu idza urija bihi fihi, apabila dimi'rajkan dia itu fihi, dalam keadaan mi'raj seperti yang spesial untuk nabi itu ya. Rasul yakunu rasulan, maka dia akan menjadi seorang rasul. Itu tafsirannya ya. Jadi seandainya ada orang bisa mi'raj seperti mi'raj yang spesial khusus untuk nabi, di mana efek dari mi'raj itu adalah menjadikan dia itu menjadi nabi. Maka berarti wali itu kalau begitu mi'rajnya sama dengan nabi. Berarti dia juga menjadi nabi. Begitu ya. Wa qad akhbara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, padahal sudah mengabarkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam annaba barisalati wan nubuwati qad ughliqa, bahwasanya pintu untuk menjadi nabi dan menjadi rasul itu sudah tertutup. Fatabayyana laka, maka menjadi jelas atasmu anna hadzal mi'raj, bahwa mi'raj yang khusus untuk nabi ini la sabila lil waliyyi, tidak mungkin ada jalan kepada para wali. Artinya tidak mungkin wali manapun masuk kepada mi'raj yang spesial ini. Jadi disebut mi'raj spesial karena efek dari mi'raj itu adalah menjadikan seseorang menjadi nabi. Karena mi'raj itu memang khusus untuk risalah, tanfaridu bihi ar-risalah. Jadi seperti ada satu persyaratan atau satu proses pelantikan lah bahasanya, di mana pelantikan ini spesial untuk presiden. Artinya siapapun yang dilantik ini berarti dia jadi presiden. Maka kalau ada siapapun yang dilantik dengan pelantikan spesial ini, maka mau tidak mau ya dia jadi presiden juga. Kalau dia ternyata tidak jadi presiden, berarti pelantikannya tidak sama dengan pelantikan presiden. Karena kenyataannya hanya ada satu presiden, maka tidak mungkin ada orang yang akan dilantik menjadi presiden lagi. Dan ketika pun ada orang dilantik, tidak mungkin pelantikannya sama dengan pelantikan seorang presiden. Begitu ya.
maka tidak mungkin ya begitu ya. Makanya di sini la sabila liwayyin ilaihi albattah. Tidak mungkin ada jalan bagi para wali untuk bisa mencapai mi'raj seperti mi'rajnya Nabi. Albattah sama sekali tidak mungkin ya. Ala taro an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam, tidakkah engkau lihat Rasulullah SAW fi hadzal mi'raj, di dalam mi'raj ini baru dibicarakan spesifikasinya ya. Qad furidat alaihi, telah difarduhkan atau mendapatkan oleh-oleh kefarduhan solat begitu ya. Telah difarduhkan alaihi kepada Nabi wa ala ummatihi, dan juga kepada umatnya Nabi, khamsina solatan 50 rakaat solat ya. Fahuwa mi'raju tashri'in, maka itu adalah mi'raj untuk mensyariatkan hukum. Itu spesifikasi yang pertama yang dijelaskan di sini ya. Dan tidak mungkin ada wali mi'raj seperti ini. Jadi nggak bicara jumlahnya berapa kali. Ini baru yang pertama ya. Kemudian walaisa lil waliyyi dzalika, dan itu tidak mungkin dilakukan oleh seorang wali ya. Falamma raja'a ila Musa alaihi wassalam, maka setelah Nabi itu pulang lalu ketemu dengan Nabi Musa alaihi wassalam, semoga kedua-duanya mendapatkan keselamatan. Qala lahu, maka Nabi Musa berkata kepada Nabi Muhammad SAW, raji' rabbaka yukhaffif an ummatika, kembalilah wahai Nabi Muhammad kepada Tuhanmu, niscaya atau agar Tuhanmu itu meringankan solat itu untuk umatmu. Al hadis, ini adalah hadis ya. Ila ansorot khomsatan bil fi'li, sampai pada akhirnya menjadilah solat itu khomsatan 5 bil fi'li, 5 maksudnya 5 waktu ya, bil fi'li secara pekerjaan. Wabakiyat khomsinah, tetapi tetap saja solat itu 50 fil ajri, di dalam pahala, wal manzilati, dan kedudukan, indallahi, di sisi Allah. Wal hadisu sahihun, dan hadisnya itu sahih. Fi dzalika, dalam hal ini, wa fihi tulun, dan di dalam ini panjang ceritanya, karena bercerita bagaimana kembali diturunkan lagi, menjadi dikurangi lagi, terus masih kurang, naik lagi, dan seterusnya ya. Kemudian wa'lam anna mi'rajal auliyai, dan ketahuilah bahwasanya mi'rajnya para wali bil himami, adalah dengan himmah ya. Jadi bukan dengan jasad ya, artinya dengan kesungguhan lah ya. Wasyarakahumul anbiya, dan mereka itu menyerupai para nabi fi hadzal mi'raji, di dalam mi'raj ini, min kaunihim auliya'ah, dari keadaan mereka sebagai para wali. Artinya walaupun sama-sama mi'raj, tetap saja mereka itu statusnya tetap sebagai wali saja ya. La, kalau dibaca di penerbitan lain itu la ya, bukan wa min. La min kaunihim anbiya, bukan dalam keadaan mereka sama-sama sebagai nabi, wala rusulan, dan juga bukan sebagai rasul. Jadi ketika kita bilang wali itu mi'raj sama dengan nabi, tapi dia tetap sebagai wali, bukan sebagai nabi, sebagaimana dijelaskan di atas. Bahwasanya ada perbedaan-perbedaan. Ada mi'raj malaikat, mi'raj nabi, mi'raj ulama, mi'raj wali, itu berbeda begitu ya. Faya'rujul waliyu bihimmatihi, maka seorang wali itu mi'raj bihimmatihi, fayu'raju, boleh ya dimi'rajkan ya, dengan kesungguhannya ya. Wa basiratihi, dan basirahnya, ala burraqi ilmihi, mengendarai buruk, tapi buruk di situ adalah maksudnya ilmunya. Wa rafrafis sidqihi mi'rajan maknawiyan, jadi dia itu mencapai mi'raj itu dengan ilmu dan kejujurannya. Berarti mi'rajnya hanyalah mi'raj secara makna, bukan dia mi'raj secara hakiki sebagaimana mi'rajnya Nabi. Yanaluhu fihi ma yu'tihi khawasul himami min maratibil wilayati wat tashrifi, di mana dia mendapatkan itu ya karena dia memang adalah seorang wali, artinya mendapatkan derajat kewalian dan kemuliaan, sehingga dia ada di posisi itu. Sebetulnya kalau kita bicara mi'raj, jauh sebelum Faqih Muqaddam itu, Yazid Al-Bustami itu juga mengaku mi'raj ya. Ada juga Bahauddin An-Naqsabandi yang melaporkan itu mi'raj setiap hari ke langit, ke mana, ke Ars dan sebagainya. Biasa Pak ya,
biasa. Toh sudah dipartisi, tidak mungkin lalu mi'rajnya mereka sama dengan mi'rajnya Nabi. Karena kalau mi'rajnya mereka sama dengan mi'rajnya Nabi, otomatis mereka menjadi nabi dan itu tidak mungkin. Ya, walaupun di sini sebagian saja yang diperjelas ya. Kalau dibaca lengkap itu kalau mi'rajnya Nabi itu hakikian ya. Yakdotan jisman, Nabi itu mi'raj dengan fisiknya secara terjaga. Sementara orang-orang wali itu kadang hanya bermimpi ya, kadang juga yang jelas bukan jisimnya, bukan fisiknya. Dengan demikian maka tidak perlu mengolok-ngolok ketika ada cerita. Namanya juga cerita. Apalagi membangun logika pendek bahwasanya berarti lebih hebat dari Nabi hanya karena jumlahnya. Kalau Nabi sekali ini kok 70 kali. Itulah kalau tidak ada otaknya. Dipikir setiap kata itu mesti sama. Nabi mi'raj, kita mi'raj. Kalau bicara masalah itu Pak, ibadahnya manusia itu banyak yang lebih tinggi dari ibadahnya Nabi kalau kamu hitung-hitungan jumlah. Ya. Nabi memang pernah setiap hari hatam Al-Quran? Enggak. Ulama Imam Syafi'i setiap hari hatam Quran 1 kali, bahkan kalau puasa dua kali. Nabi pernah enggak setiap hari sholat sunat 300 rakaat? Enggak. Imam Ahmad sholat 300 rakaat. Lebih hebat dari Nabi semua orang-orang itu. Kalau kamu menghitungnya jumlahnya. Tapi nabinya sholat itu lain. Atau sholatnya Nabi itu tidak akan pernah bisa disamai oleh sholat siapapun. Ngajinya Nabi tidak akan pernah bisa disamai dengan ngajinya siapapun. Jadi jangan hanya mentok di jumlah. Ya samalah Pak. Ukuran nilai gitu ya. Kamu punya emas misalnya 1 kilo. Terus tonggomu punya besi 1 ton. Lebih hebat dia. Dia punya besi 1 ton. Pak, besi 1 ton ya berapa? Emas 1 kilo ya berapa? Memang lebih banyak jumlahnya tapi kualitasnya gitu loh. Mi'rajnya Nabi 1 kali tapi lihat prosesnya. Nabi datang di setiap pintu langit dengan proses seperti itu. Itu kalau dibaca lengkapnya di atas ya. Artinya setelah dijelaskan bahwa beda. Kalau sudah beda tidak perlu disama-samakan. Ketika dianggap sama hanya karena sama-sama mi'raj, sama-sama naik. Maka wali yang mi'raj tetap sebagai wali. Walaupun dia dianggap menyerupai Nabi. Serupanya di bagian apa? Di bagian ya mi'rajnya. Tetapi spesifikasinya, ada khosiyahnya itu tidak sama. Karena kalau sampai ada wali yang bisa mi'raj seperti Nabi, jangankan 70 kali, 1 kali saja, maka otomatis dia harus menjadi Nabi. Sementara pintu untuk menjadi Nabi sudah tertutup begitu ya. Allahumma hadina ada sabil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.